Matthijs de Ligt bicara soal potensi jadi kapten Juventus kontra Villarreal. Sang defender asal Belanda merupakan satu-satunya bek tengah yang sehat pada saat ini, setelah Daniele Rugani menyusul Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini ke ruang perawatan. De Ligt juga berdua dengan Alessandro di laga kontra Torino akhir pekan ini, dan mungkin akan dipasangkan dengan Danilo untuk pertandingan kontra Villarreal pada Rabu 23 Februari dini hari waktu Indonesia Barat mendatang. Meskipun Juventus kehilangan banyak pemainnya karena cedera, namun Matthijs de Ligt percaya bahwa siapapun yang ditunjuk untuk bermain bisa memenuhi harapan. Tidak ada kecemasan, tapi kami bermain dengan banyaknya pemain yang absen. Kami punya banyak kualitas. Saya tak cemas, namun kami akan melihat siapa yang siap bermain, kata de Ligt dikutip dari Football Italia. Chiellini dan Bonucci merupakan para kapten, demikian pula Paulo Dybala yang diperkirakan bakal absen akibat masalah otot yang dialami pada laga kontra Torino. De Ligt juga pernah menjadi kapten untuk tim Ajax yang lolos ke semifinal Liga Champions pada musim 2018-2019 silam, dan dia dianggap mumpuni untuk menjabat sebagai pemimpin tim. Namun demikian, setelah Chiellini, Dybala dan Bonucci masih ada Juan Cuadrado dan Alessandro yang diperhitungkan sebagai senior. Tidak, di sini di Juventus ada peraturan bahwa seseorang dengan jumlah permainan terbanyak akan menjadi kapten, tugas sang defender timnas Belanda. Arsenal turut buru servis Alvaro Morata bersama Juventus. Menurut kabar yang dilansir Sport Witness, mengungkapkan bahwa Arsenal siap bersaing dengan Juventus dalam memperebutkan servis Alvaro Morata dari Atletico Madrid. Saat ini sang striker sedang dipinjamkan ke Juventus, akan tetapi kesulitan menunjukkan performa impresif setelah terpinggirkan sejak kedatangan Dusan Vlahovic di Januari lalu. Ben Kenari memiliki opsi untuk menjadikan transfer pinjamannya menjadi permanen, tapi nampaknya tidak akan mereka ambil di akhir musim ini. Namun demikian, minat raksasa Serie A tersebut tidak sepenuhnya mati, karena kabarnya Morata diposisikan sebagai second striker yang bisa mengamankan masa depannya di Turin. Massimiliano Allegri juga menilai tinggi sang striker yang juga ingin mempertahankannya, sehingga Juve mencoba untuk mewujudkan transfer tersebut dengan catatan mendapatkan potongan harga dari Atletico Madrid yang semula 35 juta euro menjadi 15 juta euro ditambah bonus. Apakah Los Blancos akan menerima tawaran tersebut masih belum jelas. Namun yang jelas sang striker tidak masuk rencana Diego Simon, sehingga dengan senang hati mereka akan menjualnya. Situasi tersebut menjadikan The Gunners memiliki pesaing untuk mendapatkan servisnya jika mereka memutuskan untuk merekrutnya di musim panas nanti. Tim besutan Mikel Arteta cukup percaya diri karena mereka bisa membayar lebih tinggi dibandingkan Juve demi mengamankan servis sang striker yang menjadikan mereka berada di posisi terdepan untuk mendapatkan kontraknya. Tapi juga masih tergantung dengan permintaan harganya terlebih dahulu. Prediksi Villarreal versus Juventus 23 Februari 2022. Juventus akan bertandang ke markas Villarreal pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 pada Rabu 23 Februari 2022. Pertandingan UEFA Champions League atau UCL di Stadio della Academica ini dijadwalkan kick-off pukul 3 waktu Indonesia Barat. Villarreal lolos sebagai runner-up grup F bersama Manchester United. Sementara itu Juventus lolos sebagai juara grup H. Grupnya sang juara bertahan Chelsea. Villarreal dan Juventus belum pernah bertemu di kompetisi Eropa. Namun Villarreal sudah menghadapi wakil Italia di fase grup ini, yaitu Atalanta, imbang 2-2 di Spanyol. Anak-anak asuh Unai Emery tersebut juga kemudian menang 3-2 di Italia lewat 1 gol dari Etienne Capoue yang juga 2 gol dari Arnaud Danjuma.
Di lain pihak, pertemuan terakhir Juventus dengan klub Spanyol adalah melawan Barcelona di fase grup musim lalu. Juventus kalah 0-2 di Turin tapi menang 3-0 di Camp Nou. Di La Liga akhir pekan kemarin, hat-trick Arnaud Danjuma, 2 penalti, dan 1 gol dari Moi Gomez memberi Villarreal kemenangan 4-1 atas tuan rumah Granada. Sementara itu 1 gol Matthijs de Ligt hanya cukup bagi pasukan Massimiliano Allegri untuk masih meraih hasil imbang 1-1 dalam derby kontra Torino di Serie A. Juventus telah mendongkrak kekuatan mereka dengan mendatangkan gelandang Denis Zakaria dan striker Dusan Vlahovic di tengah musim. Namun Juventus selalu gagal menang dalam 2 laga terakhir. Melawan Villarreal yang sedang dalam performa yang apik dan sulit dikalahkan di kandang, Juventus mungkin harus bekerja ekstra keras. Juventus membutuhkan hasil positif di sini sebelum melakoni leg kedua di Turin pada 16 Maret mendatang. Mampukah mereka meraihnya? Inter Milan dan Juventus saling sikut untuk Memphis Depay. Memphis Depay tidak perlu mengkhawatirkan masa depannya. Dua raksasa Italia, Inter Milan dan Juventus bersedia menampungnya di musim panas nanti. Depay saat ini berada dalam situasi yang kurang baik. Belum genap setahun bergabung dengan Barcelona, ia digosipkan akan ditendang di musim panas nanti. Manajer Barcelona Xavi dilaporkan tidak ingin membutuhkan jasa Depay karena ia sudah merekrut Ferran Torres dan Pierre-Emerick Aubameyang untuk memperkuat lini serang mereka. Sport mengklaim bahwa kans bagi Depay melanjutkan karir di Italia sangat besar karena Inter Milan dan Juventus sama-sama tertarik menggunakan jasanya. Baik Juventus maupun Inter Milan sama-sama tertarik merekrut Depay karena mereka terkesan dengan rekam jejak sang pemain. Sebelum pindah ke Barcelona, Depay bersinar bersama Lyon. Ia menjadi tulang punggung Les Ganes selama beberapa tahun. Di awal karirnya bersama Barcelona, ia mencetak cukup banyak gol, jadi mereka menilai Depay bakal jadi rekrutan yang apik bagi Barcelona. Menurut laporan tersebut, baik Juventus maupun Inter sama-sama berpeluang besar merekrut Depay karena mahar transfernya bakal murah. Ini disebabkan Depay hanya diikat dengan durasi kontrak jangka pendek, sehingga ia bisa meninggalkan Barcelona sebagai free agent di tahun 2023. Barcelona dilaporkan ingin bersih-bersih tim di musim panas nanti, sehingga mereka tidak akan menjual Depay dengan harga yang kelewat tinggi. Baik Juventus maupun Inter Milan harus bergerak cepat karena Depay menarik banyak peminat di musim panas nanti. Salah satu rival mereka yaitu AC Milan juga dilaporkan menaruh hati terhadap pemain 28 tahun tersebut.